dan jangan sampai ketinggalan. Yeay. Puji Tuhan, saudaraku, saya ucapkan selamat malam. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan malam hari ini, saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan. Kembali kita boleh melihat lagi, sebentar akan menerima lagi renungan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, sama-sama akan kita tundukkan kepala kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepadamu kesempatan saat malam hari ini kami boleh ada semua berkat kasih anugerah kemurahan-Mu yang Engkau telah berikan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Engkau sudah menyertai di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur penyertaan-Mu yang begitu sempurnanya kepada kami. Saat malam hari ini kembali sebentar kami akan menerima lagi renungan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus kebenaran firman-Mu mengajak kami untuk kami senantiasa Tuhan lebih lagi mau mendekatkan diri kami kepada Engkau. Urapi hamba-Mu, urapi semua umat-umat-Mu yang mendengarkan menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa pelanggaran kesalahan kami. Ini menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan saudaraku, pada saat malam hari ini ya kita bersyukur kepada Tuhan, perbuatan Tuhan begitu yang ajaib di dalam kehidupan kita, perbuatan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi kita semuanya. Sepanjang hari ini saudaraku, Tuhan begitu ada di dalam kehidupan kita ya. Saat malam hari ini kita boleh melihat lagi renungan kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul yaitu Tuhan tidak meninggalkan orang yang mencari Dia. Ya, jadi Tuhan tidak meninggalkan orang yang mencari Dia. Sama-sama kita membuka Alkitab kita saudaraku yang terdapat di dalam Mazmur 9, Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Saya bacakan demikian kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-9 ayat ke-11 dikatakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Ya, di sini kita boleh melihat dalam kitab Pemazmur itu mengenai Raja Daud mengatakan orang yang mengenal namamu percaya kepadamu ya sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Ya, inilah firman Tuhan pada saat malam hari ini saudaraku, mengingatkan, meneguhkan lagi kepada kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa sesungguhnya orang yang mengenal nama Tuhan, percaya kepada Tuhan, dikatakan Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Ya, itu janji Tuhan kepada kita pada saat malam hari ini saudaraku. Kita yang ada, kita yang sedang menikmati kebenaran firman Tuhan, saudara yang ada di rumah masing-masing, mungkin saudara yang masih ada di perjalanan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan katakan kita orang-orang yang mengenal nama Dia. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu janji Tuhan kepada kita semuanya saudaraku. Ya. Meskipun pada hari-hari ini saudaraku, kondisi hari-hari ini kita melihat ya, kondisi yang membuat kita mencekam di dalam kehidupan kita. Namun satu hal janji Tuhan kepada kita semuanya, kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Dikatakan orang-orang yang mencari Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya.
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudaraku. Dia selalu ada di dalam kehidupan kita. Dia selalu hadir di dalam kehidupan kita. Dia selalu hadir di tengah-tengah rumah tangga kita. Dia selalu hadir di tengah-tengah pekerjaan kita. Dia selalu hadir di tengah-tengah usaha kita. Ya. Oleh sebab itu dikatakan, orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu, yaitu percaya kepada Tuhan, ya. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang mencari Dia. Dia yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Dia yang mengerti di dalam kehidupan kita. Saat malam hari ini pun, saudaraku, ya, kita terlalu yakin dan percaya kepada Tuhan kita. Ya. Dia yang selalu membela di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, di sini dikatakan, yaitu coba kita membuka di dalam kitab Kejadian, ya. Ayat pendukungnya, saudaraku, di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 mengenai mimpi Yakub waktu di Betel. Ya, di sini dikatakan Kejadian 28 ayat ke-15 di sini, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Inilah yang Tuhan katakan di dalam kehidupan Yakub pada waktu itu, saudaraku, bahwa Tuhan, yaitu Allah, tidak pernah meninggalkan Yakub. Waktu Yakub bertemu dengan Tuhan, dia dalam suatu mimpinya di Betel itu. Begitupun juga pada kita yang ada pada saat malam hari ini, saudaraku, bahwa sesungguhnya yaitu aku, Tuhan, dikatakan, ya, menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, Dia menyertai kita kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah. Dia selalu ada di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dikatakan, ya, di ayat ke-16. Sesungguhnya Tuhan itu ada di tempat ini. Di mana, saudaraku? Di tempat kita masing-masing. Di tempat kita masing-masing Allah ada kepada kita semuanya. Tadi ayat ke-15 dikatakan, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Sudah disertai oleh Tuhan, bahkan dilindungi lagi oleh Tuhan, dikatakan, ya saudaraku, ya, bahwa aku melindungi engkau dimanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita, Dia melindungi kita, Dia menjagai kita kemanapun kita berada, kemanapun kita melangkahkan kaki kita. Dia selalu ada di dalam kehidupan kita. Saat malam hari ini pun, saudaraku, kita boleh bersama keluarga kita masing-masing. Kita boleh menikmati kehadiran Tuhan. Kita boleh menikmati lawatan Tuhan lewat kita menerima renungan kebenaran firman Tuhan, bahwa janji Tuhan kepada kita semuanya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kepada orang-orang yang mencari Dia. Dia ingat akan janjinya, saudaraku. Dia ingat janjinya kepada kita. Dia tidak pernah melupakan janjinya kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Dia menyertai kita, dikatakan, dan Dia juga melindungi kita kemanapun kita pergi. Dan aku akan membawa engkau ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan, dikatakan, apa yang kujanjikan kepadamu.
Tuhan akan melakukan apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku. Ya, itulah janji Tuhan kepada kita semuanya, bahwa Tuhan Dia menjagai di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Ulangan, saudaraku, kitab Ulangan, coba kita membuka di dalam kitab Ulangan pasal yang keempat. Ya, kitab Ulangan pasal yang keempat, coba kita melihat di sini. Kitab Ulangan pasal yang keempat, ayat yang ke-31. Demikian dikatakan, Ulangan 4 ayat ke-31 dikatakan, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjiannya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ya. Dan di sini dikatakan, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang penyayang. Dia yang tidak akan pernah meninggalkan. Dia akan mengikrarkan janji-janjinya kepada kita melalui nenek moyang kita, dikatakan. Ya. Itulah janji Tuhan kepada kita semuanya, saudaraku. Seperti tema kita, judul firman Tuhan kita pada saat malam hari ini, bahwa Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang mencari Dia. Coba kita membuka lagi di dalam Mazmur pasal yang ke-37. Pemazmur pasal ke-37 dikatakan, Pemazmur 37 ayat yang ke-25. Pemazmur 37 ayat ke-25. Iya. Mazmur 37 ayat ke-25 dikatakan di sini, yaitu Mazmur 37 ayat ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya. Di sini pemazmur berkatakan lagi, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Haleluya. Begitupun juga pada saat malam hari ini kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya percaya, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyertai sampai kepada keturunan kami, Tuhan. Kita boleh berani berkata kepada Tuhan, Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puja, Engkau yang kami muliakan, Engkau ada di dalam kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau ada di dalam setiap langkah perjalanan kami. Ya. Itulah firman Tuhan, saudaraku. Kita boleh melihat bahwa kita percaya bahwa sesungguhnya Dia ada di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Bahwa dikatakan lagi tadi pembacaan kita, Pemazmur pasal yang ke-9 dikatakan ayat yang ke-11, yaitu orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Ya. Orang yang mencari Tuhan, dia akan bersuka cita, dia akan bergembira. Karena apa, saudaraku? Karena Tuhan yang memberikan sukacita, yang bergembira di dalam kehidupan kita. Coba kita membuka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-70. Kitab Mazmur pasal yang ke-70, Mazmur 70 ayat yang ke-5. Ya. Mazmur 70 ayat ke-5 dikatakan, biarlah bergirang dan bersuka cita karena Engkau semua orang yang mencari Engkau. Ya. Jadi dikatakan biarlah bergirang dan bersuka cita karena Engkau, orang-orang yang mencari Engkau. Haleluya. Ya. Itulah
Orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, dia bergembira, dia bersukacita. Karena apa saudaraku? Karena Tuhan yang memberikan bersukacita, kegembiraan di dalam kehidupan kita. Ya, biarlah kehidupan kita saudaraku sebagai anak-anak Tuhan ya. Di dalam pemazmur juga dikatakan di dalam Mazmur 9 ayat 11 ya. Singa-singa muda boleh merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Itu janji Tuhan kepada kita semuanya. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan saudaraku, tetap kita mencari Tuhan, karena di dalam Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bagaimana saudaraku? Biarlah tetap kita eratkan hubungan kita kepada Tuhan. Ya, seperti di dalam Pemazmur 91 ayat ke-14 dikatakan, biarlah hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Tetap melekat, kita tetap ada tinggal di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dengan orang-orang, dengan anak-anaknya yang selalu mencari Dia. Oleh sebab itu, yaitu kitab yang terakhir, pembacaan ayat firman yang terakhir di dalam Mazmur 91 ayat ke-14 di situ dikatakan, biarlah kita senantiasa kita mau melekat kepada Tuhan. Tetap kita mau dekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita tetap mau ketergantungan kita kepada Tuhan. Karena apa saudaraku? Di dalam Tuhan ada kedamaian. Di dalam Tuhan ada ketenangan. Di dalam Tuhan ada sukacita. Di dalam Tuhan ada berkat yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Di dalam Tuhan, maka Tuhan yang selalu memberikan kedamaian sukacita yang penuh bagi kita semuanya. Puji Tuhan saudaraku yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, inilah kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini. Tetap kita mau mencari Tuhan. Tetap kita mau bergantung kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mencari Dia. Seperti ada satu ayat lagi saudaraku di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 dikatakan, kitab Ibrani 13 ayat yang ke-5 dikatakan, ayat yang 13:5c dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Jadi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, sehingga kita dapat berkata bahwa Tuhan adalah penolongku. Dia yang ada di dalam kehidupan kita. Menghadapi hari-hari ini saudaraku, menghadapi kondisi-kondisi yang membuat kita rasanya tidak berdaya. Namun kita percaya kalau kita mau tetap tergantungan kita kepada Tuhan, kalau kita tetap mencari Tuhan, kita mau melekatkan diri kita kepada Tuhan, maka Dia yang akan memberikan senantiasa penyertaan kepada kita semuanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu janji Tuhan bagi kita saudaraku. Inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan ya. Sama-sama kita tundukkan kepala kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita terima pada saat malam hari ini. Bapa yang baik, kembali kami boleh bersyukur lagi kepadamu. Saat malam hari ini kami sudah menerima renungan kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu telah mengingatkan lagi kepada kami bahwa Engkau senantiasa ada menyertai kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami Tuhan sebagai umat-umat-Mu untuk lebih lagi bersungguh-sungguh lagi mencari Engkau Tuhan. Untuk lebih bersungguh-sungguh lagi mendekatkan diri kami kepada Engkau, untuk
untuk lebih bersungguh-sungguh lagi untuk melekatkan diri kami kepada Engkau. Karena kami percaya di dalam Engkau ada kedamaian, di dalam Engkau ada ketenangan, di dalam Engkau ada sukacita yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kebenaran firman-Mu, tanamkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, memberkati semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, berkati pekerjaan, usaha, mata pencarian mereka, berkati dalam setiap kesehatan jemaat-jemaat-Mu, berkati juga kesehatan setiap kami hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji-pujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kebenaran firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan, sangat sederhana sekali, namun firman-Mu senantiasa mengingatkan kepada kami untuk kami melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami, mengampuni segala dosa pelanggaran kesalahan kami. Dan menjadi doa kami yang kami sudah minta, kami peralaskan penuh ucapan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shoshanim, bangkit, kuat, menang, kibarkan api Pentakosta. Gerejaku adalah rumahku.